Halo, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mengucap syukur kalau saat ini saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu. Saat-saat seperti ini saat yang sulit, di mana ekonomi sangat sulit bagi banyak orang, mengingatkan saya saat beberapa puluh tahun yang lalu, di mana saya hidup di dalam keluarga yang kurang mampu. Jadi saya memiliki 5 bersaudara dengan saya, dan orang tua saya tidak punya rumah, pekerjaannya hanya sebagai pembantu rumah tangga. Sehingga bagi kami, saya anak yang tertua ini, mungkin bagi ibu saya perlu untuk pendidikan. Saat itu saya dititipkan kepada saudara untuk supaya bisa disekolahkan begitu. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya di sana tidak hanya enak-enak begitu. Saya harus bekerja, saya harus lakukan tugas apa yang saya bisa sejak kelas 1 SD. Apa yang saya bisa lakukan saya kerjakan. Misalnya nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Semakin saya bertambah umur, bertambah, tugasnya juga semakin bertambah. Jadi singkat cerita itu saya sampai kelas 2 SMA. Sampai kelas 2 SMA, bude yang saya ikuti itu meninggal. Bagi saya, orang yang pengen sekolah, tetapi orang tuanya tidak mampu, ini seperti runtuh ini. Saya melihat matahari itu sepertinya gelap, karena saya tidak tahu nanti bagaimana saya selanjutnya mau sekolah. Tapi Tuhan, tetaplah Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya saat itu ditanting, tahu ya, ditanting itu ditanya oleh keluarga besar di sana, kamu mau pulang ke desa atau melanjutkan sekolah? Saya diam aja. Saat itu saya besok itu ujian, dan sedang belajar ditari, ditanting, ditanya gitu. Saya tidak karu-karuan gitu. Dan akhirnya saya tetap, karena saya pengen sekolah, saya tetap menjawab, saya pengen sekolah. Mereka bilang, kalau kamu tetap pengen sekolah, kamu tetap tinggal di sini, kamu belanja, kamu nanti ke warung, bantu ke warung. Setelah itu dikasih uang saku 200 rupiah. Dari 200 rupiah itu dikumpulkan nanti buat biaya sekolah. Itu yang saya alami. Saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Meskipun saat olahraga begitu tidak bisa saya kumpulkan Bapak Ibu. Karena apa? Buat beli es 100 buat beli sarapan, habis. Dan pada akhir tahun, pada saat kenaikan kelas 3, saya tidak bisa dapat rapot. Karena apa? Saya tidak bisa bayar. Oleh guru saat itu, guru yang saya selalu ingat, guru yang sangat baik, Tuhan mengirimkan dia buat saya. Dia bilang, uang yang kamu punya dikumpulkan ke ibu saja. Nanti kalau sudah cukup buat biar bayar sekolah. Tapi saya merasa, aduh ibu, terima kasih. Saya tak berusaha mengumpulkan sendiri. Dan sampai saatnya ada orang yang menyampaikan kepada saya bahwa bude saya itu ikut arisan dan arisannya dapat. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan pada saatnya. Saya tidak pernah bayangkan itu, dan saya bisa bayar sampai selesai. Dilanjutkan pada saat saya bekerja. Saya bekerja di suatu instansi rumah sakit di Purwodadi ini. Tuhan juga punya rancangan yang indah buat saya. Meskipun saat itu saya tidak tahu kenapa saya SMA saya harus bekerja, saya harus lakukan ini itu, saya ngikut aja. Tetapi hati saya pengen sekolah.
Tetapi apa daya, karena saya tidak mampu, orang tua tidak mampu, ya gimana lagi. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan kalau punya kesempatan, kalau boleh, saya pengen sekolah. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah Dia meninggalkan kita pada saat kita bergantung berharap kepadanya. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, institusi atau rumah sakit atau yayasan di mana saya bekerja memberi kesempatan salah seorang untuk belajar. Itu pun sebetulnya saya tidak berharap, karena saya di tempat bekerja itu pasti ada senioritas, yang senior dulu, baru yang kedua, ketiga, keempat. Tetapi kembali lagi bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saya. Saya bersyukur saat itu saya yang dipilih, dan saya tidak membayangkan kalau saya harus dipilih. Saya mengucap syukur pada Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Dan tidak berhenti sampai di sana, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya dilanjutkan lagi sekolah lagi, diberi kesempatan sekolah lagi, sehingga saya ada sampai saat ini seperti saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Jadi satu hal yang menjadi pelajaran saya, jangan engkau putus asa, jangan Bapak Ibu Saudara putus asa menghadapi situasi saat ini, tetapi berharaplah, bergantunglah kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu mampu untuk memberikan perubahan dalam kehidupan kita, apapun situasinya. Tuhan memberkati.